Halo, perkenalkan nama saya Septian Syalagan dengan NIM 11S23043. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bagian front end dari fitur Drink pada aplikasi yang telah saya kembangkan. Fokus utama presentasi ini adalah menjelaskan bagaimana arsitektur front end dibangun, bagaimana alur data berjalan dari tampilan hingga ke backend, serta bagaimana penerapan pola MVVM dan repository pattern dalam fitur Drake. Tujuan dari perancangan ini adalah agar aplikasi memiliki struktur yang rapi, modular, dan mudah dikembangkan. Outline dari presentasi ini adalah yang pertama, gambaran umum konten aplikasi, arsitektur yang digunakan, struktur folder dan fungsi tiap file, alur kerja fitur Drake, penjelasan state management, demo aplikasi, dan kesimpulan. Nah, adapun gambaran umum dari front end yang telah saya buat ini adalah front end aplikasi ini dikembangkan menggunakan Android dengan Kotlin dan Jetpack Compose. Fitur Drink memiliki kemampuan untuk menampilkan daftar drink, menampilkan detail drink, menambahkan drink baru, mengedit drink dan menghapus drink. Semua data yang ditampilkan diambil dari backend melalui REST API. Arsitektur yang digunakan adalah MVVM, yaitu model, view model, plus repository pattern. Scriptnya itu pada bagian front end, saya menggunakan arsitektur MVVM atau model view model yang dikombinasikan dengan repository pattern. MVVM digunakan untuk memisahkan tampilan dengan logika bisnis dan pengolahan data, di mana struktur alurnya itu adalah sebagai berikut. Dimulai dari UI, yaitu screen, bagian UI di sini, lalu ada view model, lalu ada API service atau retrofit, lalu ada backend server. Lalu saya akan menjelaskan dulu tiap layer-layer yang ada pada front end tersebut. Yang pertama di sini ada UI. Pertama saya akan menjelaskan tentang UI. Nah, di UI ini tugasnya itu yang pertama itu menampilkan data. Yang kedua itu mengirim event ke view model. Lalu yang ketiga tidak boleh berisi logika berat. Lalu di sini ada view model. Di view model ini ada drink view model dan plain view model. Nah, di view model ini mengatur setiap UI, memanggil repository, mengelola loading dan error, dan yang mengatur state UI untuk UI-nya di Drink Views model tersebut. Dan ada repository di mana di repository ini ada di sini Drink Dev repository, ada di Drink repository di mana di sini jembatan antara view model dan API, mengambil dari data server, menghandle respon, dan yang keempat itu ada API service. Di sana ada Drink API service. Di sini adalah mendefinisikan endpoint HTTP. Lalu menggunakan retrofit untuk kombinasi dengan backend. Maka di sini ada kita menggunakan interface. Lalu ada di sini get drink. Lalu ada get drink berdasarkan ID, ada post, ada put, dan ada delete. Lalu di sini ada struktur folder front end drink. Di sini mulai dari ada network, kemudian terus data. Di sini respon string ada. Di respon string ini kita menggunakan serializable, di mana di sini menampung respon JSON dari backend, mengubah JSON menjadi objek Kotlin. Kenapa ini diperlukan? Karena retrofit tidak bisa langsung membaca JSON tanpa model. Lalu di sini ada Drink API service. Nah, di Drink API service ini mendefinisikan endpoint API seperti di sini kan ada tadi get, ada post, ada put, ada delete juga. Di ini adalah untuk kombinasi komunikasi ke backend. Di sini melalui dari sini lah, dari file ini kita bisa berkomunikasi dengan apa yang udah ada di backend. Connect enggak, sinkron enggak gitu. Terus di sini ada Drink repository. Nah, di Drink repository ini kontrak fungsi data menentukan apa saja operasi yang bisa dilakukan terhadap Drink. Misalnya di sini kan ada get all drink, get drink by ID, post drink, put drink, dan delete drink. Nah, lalu ada Drink repository juga.
Nah, di Drink Repository ini fungsinya implementasi Drink Repository, di mana uh, implementasi Drink Repository memanggil API service, mengelola respondan error repository, menjaga agar view model tidak tergantung langsung pada retrofit. Maka di sini ada get all by drink, get drink by ID, post drink, terus ada good drink, dan delete drink. Lalu di sini ada e-drink kontainer, arti penyimpanan. Nah, kita menggunakan di sini interface, mengelola dependensi, membuat instansi retrofit, dan membuat instansi repository. Maka repository ini tanpa ini objek akan dibuat berulang dan tidak efisien. Lalu di sini ada view model. Nah, di view model ini review model ini mengatur state UI, menyimpan data, mengatur login dan error. Review model ini menyimpan list data drink, status loadingnya itu bagaimana, pesan errornya apa, dan view model ini penting karena view model tetap bertahan saat proses layar dan menjaga data tidak hilang. Maka di sini ada contohnya kan, sukses dia mengembalikan apa sih, berhasilkah atau fail kah gitu. Lalu di sini ada UI screen. Nah, di UI inilah tampilan dari yang dilihat oleh si user gitu. Ada button, di mana di bottom nav ini kita mempunyai 4 fitur. Kita mempunyai 4 button, yaitu home, drink, dan profile. Lalu di sini di drink screen ini kita menampilkan daftar drink, mengambil data dari view model dan navigasi ke detail atau tambah. Nah, di drink screen inilah yang pertama kali muncul saat kita mengklik button pada drink. Ini adalah tampilan awalnya. Lalu untuk edit, kita bisa edit atau ubah drink yang sudah kita tambahkan sebelumnya. Di sini ada drink detail juga. Di drink detail screen ini, setelah kita berhasil menambahkan, maka akan muncul list-listnya. Setelah itu, kita bisa klik nih salah satu dari drink yang kita ingin lihat. Nah, di situ ada list-listnya, ada deskripsi, ada bahan utama, ada cara penyajian, dan ada manfaat. Beserta gambarnya juga dan nama dari minuman tersebut. Lalu di sini ada drink app. Nah, di drink app screen ini ada tampilan atau form yang pada saat kita ingin menambahkan data. Di mana di form ini kita disuruh untuk sistem meminta kita untuk menginput deskripsi, bahan utama, cara penyajian, dan manfaat beserta dengan upload gambar. Lalu alur kerja fingerprint ini sebenarnya saat kita pertama kali membuka daftar drink itu menggunakan file drink screen, lalu ke drink view model get drink, lalu ke drink repository get drink, lalu drink API service get drink, lalu ke backend. Nah, setelah dari backend bila lanjut ke respon dikirim kembali view model update state, maka UI menampilkan data. Maka akan yang ditampilkan ke kita itu adalah daftar atau data dari drink tersebut gitu. Nah, itu saat membuka daftar drink. Beda lagi dengan saat kita menambah drink. Saat menambah drink kita isi dulu form. Di sini kita isi dulu form yang ada deskripsi, ada manfaat, cara penyajian, dan bahan utamanya. Lalu kita klik save atau kita simpan, maka lanjut ke tahapan model drink, lalu repository drink, API service post drink, lalu ke backend untuk menyimpannya ke database, respon sukses, dan UI kembali. Maka setelah kita berhasil menambahkan data drink tadi, maka akan muncul di list drink yang ada pada drink screen tadi. Lalu di sini ada state management. Dalam view model ada 3 kondisi, yaitu loading, sukses, dan error. Di sini ada sukses, loading, dan error. Dimana saat loading tampilan progress indikator, saat sukses menampilkan data, saat error tampilkan pesan error. Ini membuat lebih responsif dan profesional. Selanjutnya kita akan langsung mendemokan. Oh, di sini ada
aktivitas ini. Di sini kita buat ganti base URL yang sebelumnya yang ada pada modul, kita ganti jadi topik kita. Dan di sini ada URL-nya itu kita ganti dengan hasil backend yang sudah kita deploy sebelumnya. Baik, kita langsung sebelumnya itu kita menekan dulu ke device Android yang kita punya. Lalu di sini kita run saja. Kita run saja. Setelah kita run, kita tunggu. Di sini saya lalu biasanya saya sesuai dengan batasan plan membersih di sini ada untuk tampilan dari plan sudah digunakan. Di sini juga ada tampilan untuk beri, mana kita coba untuk menambahkan dia coba buat di sini lantai tadi dengan tadi apa dan itu sudah bisa dicatat. Nah, lihat di yang bisa saya sampaikan masih kita melalui adapun sebenarnya ini beberapa bulan lagi akan batasi menjadi tergantung bulannya yang pertama bagi kita beri dengan aplikasi menjadi lebih terstruktur, modular, dan siap untuk dikembangkan lebih lanjut. Sejarahnya dengan aplikasi yang strategis untuk